di pikiran Anda tuh komedian tuh suka nggak serius gitu. Terus yang lebih mengganggu lagi, istrinya suka banyak. Begitu janjian mau ke rumah, dia udah repot banget tuh bawa markisa berapa botol, bawa bika Ambon, bawa koper, Nanti mau ke rumah calon mertua gitu. Bagaimana saat gue menjalani pernikahan pertama itu nggak punya duit? pernikahan pertama mas. Enggak, hari pertama. Nah, tadi kita udah jalan-jalan, kita udah olahraga pagi di Taman Rimbun Konservasi ini. Sekarang nih buat lu abang-abangan gue, adik-adikan gue, kalau di episode sebelumnya di Taman Curhat, gue cerita sama istri gue curhat soal perjalanan bagaimana gue kenalan, PDKT sampai akhirnya pacaran. Dan sekarang sebenarnya gue pengen banyak ngobrol sama istri gue, Dia Narji ini, soal bagaimana gue menjalani pacaran itu selama 2 tahun setengah. Dan sampai akhirnya nanti gue sampai menuju ke jenjang kursi pelaminan. Nah, ini sebenarnya gue pengen berbagi sama lu semua, abang-abangan gue, adik-adikan gue, bahwa salah satu, ini gue bukan sombong, bukan ria, bukan pamer. Bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga itu salah satunya adalah dengan sering bercerita tentang masa lalu. Kita lihat-lihat foto, kita bisa ngobrol tentang masa lalu, itu juga salah satu yang memperkuat hubungan kita dengan pasangan kita. Nah, ini untuk Dia Narji Lover, Dia Narji Friend aja ya. Karena gue pengennya jadi sahabat sama lu. Lu nggak perlu mencintai gue, karena dalam persahabatan itu pasti ada cinta. Cie. Nah, ndak, kita sekarang ngobrol-ngobrol nih. Kita mau 13 tahun. Udah aus nih. Ayo udah pesan minum belum? Ya, kan emang begitulah fungsi salah satu seorang suami atau pasangan kita sebagai laki-laki itu begitu. Tempat berkeluh kesah. Contohnya, aus aja dia teriaknya pasti sama suami. Kan kita lagi lumayan berapa kilo tuh Iya. jalannya kan? Iya, Mas, pesan minum Mas. Ya, ini sambil pesan minum, lu buat Dia Narji Friend, 13 tahun gue menjalani pernikahan ini, dan salah satunya gue sering cerita apa menjelang tidur, atau di meja makan, cerita tentang dulu-dulu, terutama kalau di ruang tamu kita lihat foto-foto zaman dulu. Ini sekarang kita cerita tentang gue menjalani pacaran. Nah, Mas, makasih ya Mas ya. Udah punya istri? Belum. Udah punya pacar? Belum, Mas. Belum juga. Aduh, peletnya kurang berarti ya. Makanya mesen jus pelet Mas. Dijamin deh Mas. Digebukin warga. Waduh. Berry pancake ya. Iya, terima kasih. Karena kita emang sering kesini ya, jadi udah hafal banget apa yang pasti kita pesan buat kita kalau bisa olahraga, pasti pesanan kita ini. Ini jus kesukaan saya, jus naga. Karena muka saya itu mirip anak naga. Nah, kalau istri saya ini pasti orange juice. Karena dia tuh seneng banget dengan yang seger-seger. Makanya dia milih suami yang kayak gue. Bentuknya seger, kayak jeruk limau. Kecil, bekerut, tapi seger. Nah, Ndak. Kita cerita-cerita nih, Ndak. 7 Agustus tahun 2005. Akhirnya kita memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Kita pacaran. Pada malam hari itu setelah Anda ngasih jawaban itu, setelah dikatung-katung 3 bulan, sebenarnya Anda itu ngasih jawaban itu dalam perasaan kayak apa, Ndak? Ya waktu itu sih 3 bulan itu Nda sangat memikirkan. Nda sholat tahajud, sholat istikharah. Kan walaupun masih pacaran, cuma kan dulu
Enda tuh nyari yang langsung serius gitu, nggak mau yang main-main gitu. Jadi waktu itu Enda juga ngomong juga ke mama bapak kan, kalau kakak dulu ya panggilannya ya. Kalau boleh nggak Dian deket sama kakak gitu kan. Terus udah gitu kata bapak, kalau misalkan kamu yakin, terus emang kalian juga cocok, Bentar ya. ya silakan. Bentar ya, masih GR saya. Waktu itu gue awalnya, waktu PDKT, dia tuh manggil gue kakak. Gue manggil dia adek. Padahal seharusnya terbalik, karena dia lebih tinggi, gue pendek. Seharusnya gue manggil dia kakak. Kan umurnya jauh tapi Iya. bener dong. 9 tahun perbedaan umur kita. Terus, Enda ngasih jawaban itu kan kayak ditunda-tunda juga kan. Meskipun kita udah by phone, karena Enda lagi di Manado ya. Waktu itu dia lagi stay di Manado. Itu jawaban kenapa masih dipikir-pikir itu. Hampir setengah jam kita teleponan. Tolong dong jawab, pilih bulan atau awan hitam. Ya karena banyak sih pertimbangannya. Salah satunya karena ayah komedian. Jadi di pikiran Enda tuh komedian tuh suka nggak serius gitu. Terus yang lebih mengganggu lagi, istrinya suka banyak. Jadi jadi Maksudnya yang namanya pelawak, komedian gitu biasanya hobi sama poliponik gitu. poligami. Ini sebenarnya yang lu salah ya. Ini mungkin lu buat orang di sana bahwa image-nya pelawak itu katanya gonta-ganti pasangan. Suka berpoligami. Sebenarnya yang suka gonta-ganti pasangan, berpoligami bukan cuman komedian atau pelawak. Cuman karena pelawak atau komedian itu terekspos, disorot sama TV, ya itu yang akhirnya dianggapnya itu image-nya pelawak. Udah enggak. Dan kalau dibilang bercanda, salah. Pelawak itu adalah manusia paling serius di dunia. Buat bikin ketawa orang aja, bercanda aja dipikirin. Apalagi buat hal serius. Nah, ini yang salah. Ini gue sekalian untuk klarifikasi buat lu semua. Pelawak adalah manusia paling serius. Tuh saking gue seriusnya ngomong, kita cut dulu ya. Gue aus. Maaf ya keganggu, aus banget. Habis jalan pagi-pagi. Nah, tadi kita ngobrol udah sampai soal bagaimana Enda akhirnya dapat image yang kurang baik, pacaran dengan komedian, mikir lama. Ya, pada saat itu senior Enda tuh yang ngomong, kamu nggak pikir-pikir lagi nerima Narji katanya gitu. Emang kenapa Mbak gitu? Soalnya kamu nggak lihat di TV ya, itu komedian itu banyak istrinya, terus komedian itu sering nggak jujur gitu, banyak pacar. Terus tapi ya lama-lama ayah kan rajin banget tuh telepon. Zaman dulu SMS ya. Iya. Rajin banget tuh setiap hari ngasih puisi gitu. Terus sempat main belum sih dulu ke rumah? Ya belum pacaran aja kan pertama kenalan dulu. Suka lupaan ya. Kedatangan pangeran juga. Terus kalau ke rumah juga kan hormat banget sama mama sama bapak gitu. Iya, bapak tinggi banget, ayah pendek ya orang ngomong harus hormat. Itu salah satu yang bikin aku tuh, ya dia komedian tapi dia sama orang tua hormat. Nah, terus kan kita ngomong soal itu tuh, ayah pertama kali datang. Dan Enda juga pertama kali datang itu justru kan kita nggak sempat masuk ke rumah kan. Karena udah jam 10:30 malam kan, akhirnya cuma janjian sama abang Taki. Janjian kita mau beli martabak, ngeliat rumah cuma sebentar. Terus waktu pertama kali Enda ketemu sama keluarga ayah itu gimana Enda? Waktu itu agak lama kan? Lama. Bang Taki aja ya. Iya, waktu itu kenalan pertama tuh sama Bang Taki. Terus Bang Taki tuh ngedukung gitu kan, kayaknya yang ya deh gitu, yang ramah gitu. Terus menyenangkan gitu kan. Terus pada akhirnya ayah terus ngajak kan ke rumah. Waktu itu ngajak ke rumah, dikenalin sama emak, sama babe, sama kakak-kakak. Itu welcome semua keluarganya. Terus satu agamis, keluarganya agamis, sholat, diingetin sholat. Terus di situ ada pengajian malam Jumat ya kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya gue pengen cerita nih sama lo, abang-abangan gue, adik-adian gue ya.
Jadi yang unik dari keluarga gue itu gini, pas saat belum jadian, emak gue tuh gue loudspeaker ngobrol sama bini gue nih, kok suaranya lembut amat ya. Nah abis kayak gitu kenalin deh. Akhirnya bini gue itu dari Medan sempat marah-marah karena gue jemput nggak mau turun ke lobi, di mobil aja, nggak taunya dari Medan. Begitu janjian mau ke rumah, dia udah repot banget tuh bawa markisa berapa botol, bawa bika Ambon, bawa koper Nanti mau ke rumah calon mertua gitu. Cie. Etika. Pas udah nyampe ke rumah gue, bokap gue itu lagi ngadain selamatan. Selamatan itu ternyata 1 tahun nyokap gue bertahan hidup setelah diamputasi. 1 tahun ya? 1 tahun. Pas gitu kan ngundang pengajian ibu-ibu. Lagi pengajian gitu bini gue nih dateng. Dan itu baru PDKT. Baru PDKT. Iya, Belum tapi jadian. udah dikenalin sebagai calon menantu. Tuh. Iya, itu juga yang "Hah? Kan cewek tuh kayak yang berbunga-bunga gitu kalau misalkan dibawa ke keluarganya, terus keluarganya welcome, terus apalagi mamanya bilang kalau oh ini nih calon menantu saya gitu, kayak yang Apalagi cowoknya ganteng kayak gue gitu kan, ganteng, keren, mempesona gitu kan. Gimana nggak kelepek-kelepek dia waktu itu di rumah gue. Nah yang simpati keluarga gue sama istri gue nih, begitu datang ke rumah gue, salam-salaman, dia ke belakang, gitu ke belakang, dia kayaknya lapar pulang terbang kan, gitu kayaknya lapar pulang terbang, ternyata di belakang rumah gue ada kayak teras gitu, dia duduk, dia gadoin kepala ayam sama ceker ayam tuh. Bokap gue baru habis sholat isya, mana calon lu? Cih, udah calon aja nih, doa nih kayaknya doa. Itu di belakang gitu, Neng udah nyampe ya. Nah itu bokap gue gitu, ya Allah kok duduk di sini gadoin pala ayam, ceker ayam, udah di dalam dalam. Pas bini gue bercuci tangan masuk ke dalam, nah bokap gue bilang ke gue, kok pramugari begitu? Gue pikir mah pramugari duduk aja nggak mau di ubin gitu kan, di lantai gitu kan. Nah yang begini kata bokap gue cari udah. Akhirnya kan kita duduk nih di tempat pengajian ibu-ibu. Bokap gue ngambil mic, tau nggak? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu saya undang yang pertama ngasih tahu. Kalau ini adalah acara syukuran, istri saya itu setahun bertahan setelah diamputasi. Yang kedua saya mau ngasih tahu. Anak saya nih si Narji atau si Encun sekarang udah punya calon istri. Ini orangnya pramugari. Padahal itu belum jadian. Belum jadian kan itu. Tapi ya gimana ya, merasa kayak berbunga-bunga juga sih, karena kan emang kita Enda kan nggak yang berencana pacaran lama atau apa langsung serius kan. Nah kalau menurut ayah nih ngelihat Enda sebagai pramugari itu gimana? Ya awal yang kita kenal itu kan kejadian koper. Yang kedua ayah juga kan melihat sisi Enda itu apa ya, ada sisi perempuan yang ada banget di Enda gitu. Artinya waktu dikenalin ke orang tua ayah, Enda itu menampakkan sebagai seorang anak perempuan remaja yang benar-benar 19 tahun ya itu ya? 19 tahun tapi seperti orang yang udah di atas 19 tahun. Bukan bentuknya ya, artinya pribadinya. Waktu itu Babe itu suka waktu Enda nyemilin kepala ayam sama ceker ayam dan duduk ngedeprok di belakang rumah. Yang kedua pada saat ngaji dengan ibu-ibu, Enda itu Enda bisa ngaji. Enda bisa ngaji. Yang ketiga ketahuan itu Enda dites tuh, Dek gitu, dikasih. Dikasih. Dan itu Al-Quran, bukan buku Yasin yang ada terjemahan. Nih Dek gitu, ya udah karena emang bisa ngaji ya udah aku ngaji gitu. Ya emang keluarga pada ngeliatin gitu, oh bisa ngaji gitu. Sebenarnya lu cewek-cewek yang pernah gue bawa ke rumah, kenapa harus gagal? Karena sebenarnya itu kalau lagi kita ngaji bareng atau gimana itu dikasih Al-Quran, itu sebenarnya tes pertama dari keluarga gue. Ngetes. Ya, tapi kan
seorang pramugari kan juga ada Iya. negatifnya. Itu ayah Mm-mm. gimana cara kok bisa gitu percaya sama Anda gitu dulu? Gini, jadi selain di sisi Enda, di sisi ayah juga ngalamin. Lu yakin mau nikah sama pramugari? Iya. Pacaran serius sama pramugari? Apalagi kalau ayah nongkrong sama teman-teman ayah yang ulama, kiai, ustadz gitu kan. Lu tahu kan pramugari pergaulannya kayak apa, sama Iya. captain, sama owner. Ya padahal rekan kerja itu. Iya. Tapi di luaran sana itu orang anggapnya pramugari mah pasti sama kapten, pasti sama bos, pasti sama ini. Padahal kan itu rekan kerja, orang nggak sampai menilai ke situ. Ayah juga sempat berpikir ndak, 2 minggu setelah kenal sama Enda, ayah juga kan nanya ngobrol sama ustadz, sama kiai. Lu yakin? Apalagi pramugari dalam tanda kutip tempat Enda bekerja ya. Ngomong pramugari ada pesawat lewat, maaf nih. Lion Air tuh. Cie, mengenang Lion Air, jadi terbayang waktu Enda pakai seragam Lion Air gitu. Iya. Jadi gini, apalagi salah satu maskapainya yang tempat gua bekerja, tempat bini gua kerja ini kan belahannya agak tinggi kan. Bukan agak tinggi, emang tinggi belahannya segini. Ya, itu dia juga kan. Maskapai apa? Maskapai itu. Aduh. Deh. Tapi yang namanya babe itu nggak mikir dari sisi itu. Dia lihatnya Padahal itu pulang terbang itu Anda pakai pakai seragam. seragam. Dan itu belahannya sampai Karena sebenarnya babe itu selalu berpikir dari dulu anaknya itu pengen menikah, itu salah satunya pilih calon istri itu perawat, guru atau pramugari. Ternyata selama ini bokap gue tuh berdoa terus. Dan ternyata akhirnya dapatlah apa yang dia inginkan. Makanya begitu kenal pramugari, buat bokap gue profesi pramugari itu adalah profesi yang masih amazing gitu. ya, Anda ingat dulu Babeh itu lebih sering nelpon Anda kan daripada ayah. Nah, oke, sekarang kita masuk gini. Masuk kisah-kisah gue pacaran. Pas sudah jadian tuh. Udah ya. jadian ya. Ternyata bokap gue itu unik banget. Saking sayangnya, protektifnya sama boleh dibilang calon istrinya lah, calon istri anaknya. Bokap gue itu sampai bilang, "Neng, udah jangan kos. Nih kamar Udah, di sini aja." kamar belakang babe rapiin, dibeliin AC, dibeliin tempat tidur baru. Neng di sini aja. Ntar Beh, kalau ada orang ngomong-ngomong gini, kalau emang disuruh kawin hari ini, kawin juga, gue kawinin hari ini juga." Wah, Kayak ngebet punya mantu. soalnya emak kan udah diamputasi. Terus lu tau gak uniknya kenapa? Gue itu jarang ketemu sama bini gue. Kadang-kadang jadwal dia libur, gue syuting. Jadwal gue nggak syuting, dia terbang bisa 4 hari. Nah di situ sering nggak ketemu. Tapi bokap gue itu lucu. Di saat gue lagi syuting, bokap gue yang nelponin dia setiap hari. Neng terbang kemana? Neng lagi ada di mana? Apalagi kalau ada berita tentang tergelincir. Dia yang udah panik tuh. Itu bini lu bukan Be, itu merek lain gitu. Segitunya. Dan bokap gue itu sering banget sama sopirnya jemput dia ke bandara. Babe aja deh sama Bang Kasan yang jemput. Lu mah kerja aja. Jadi dia sering nginep di rumah, tapi guenya nggak ada. Itu saking bokap gue itu kayaknya udah protektif banget. Takut calon mantunya ini diambil orang. Nah itu kan sisi-sisi senengnya. Dalam pacaran juga bukan berarti gue ngalamin hal-hal yang lempeng-lempeng aja. Ngalamin juga, gue juga sering berantem. Nah ini sebenarnya gue pengen berbagi sama lo. Jangan sisi enaknya aja, sisi nggak enaknya. Gue sering juga pacaran tuh berantem. Malum lah 2,5 tahun kita ya. Kita pernah berantem itu kapan aja ya enggak? Ya, Jadi sampai kesal. kalau kita berantem itu gara-garanya sepele sih sebenarnya ya. Gara-garanya Anda punya schedule 5 hari terbang. Terus 1 hari off, dia syuting. Lanjut lagi 5 hari lagi terbang. Jadi kira-kira sekitar 2 minggu nggak ketemu. Nah itu pasti tuh berantem tuh. Walaupun di telepon nih. Sampai dia tuh protektif banget. Orangnya tuh protektif banget. Jadi waktu itu tuh stay Surabaya ya. Stay Surabaya, satu set kru itu ngajakin ke kafe ya. Emang sih kafenya sih ada live musiknya. Cuma Kak, aku mau ke kafe nih bareng teman-teman sama kru gitu.
dia nggak ada jawaban, aku pergi dong ke nggak tahu namanya apa gitu, lupa ya dulu kafe. Karena ayah pernah ke situ juga. Terus udah nyampe, baru banget nih turun dari taksi, dia nelpon, kamu di mana gitu. Udah nyampe kafe. Sekarang juga pulang naik taksi, dalam waktu 20 menit aku telepon kamar hotel, kamu udah di situ nggak? Kalau misalnya enggak, ya udah kita nggak usah ketemu lagi. Wih. Terus udah, ya udah deh. Akhirnya ya udahlah, karena kita juga kan emang mau serius gitu ya. Terus ya udah aku buru-buru tuh manggil taksi, terus ke hotel lagi, dan bener nggak tahu dari mana dia tiba-tiba tahu nomor kamar aku, dan telepon ke hotel itu disambungin ke kamar kan. Iya kan? Teleponan tuh dari jam berapa ya? Jam 8, jam 9 nyampe pagi teleponan. Coba tagihan telepon dulu berapa? Telepon itu waktu itu abodemen gue ya. Gue selama pacaran sama dia 2 tahun setengah. Tagihan gue paling murah itu 2 juta, tau nggak? Karena gue harus kalau dia stay Ambon, gue telepon Ambon masih kena roaming. Apalagi kalau dia kena stay di Papua. Di Bali. Di Bali. Paling Ambon lah paling. Ambon paling jauh. Terus gue juga pernah juga kejadian itu, bini gue tuh nggak tahu waktu itu. Dia belum nyampe hotel, gue udah tahu nomor kamar dia berapa, nomor telepon kamarnya berapa. Kok bisa tahu? Bus, hati-hati. Saya gaulnya sama siapa? Gue tuh bisa tahu loh jadwal sebulan dia. Tek jadwal sebulan. Sama siapa? Terus di situ keluar. Pokoknya dulu tuh pacaran nggak bisa bohong kalau sama dia. Kalau bohong, ya udahlah. Karena dia juga suka bingung sama gue kan. Begitu pulang ketemuan, gue jemput di mobil. Kakak tahu dari siapa kak nomor kamar berapa? Saya sekamar sama siapa aja. Terus saya makan di mana? Kok kakak bisa tahu? Itu sebenarnya dulu Indah udah hampir mau menyerah sih ya dengan sikap ayah yang protektif itu. Makanya nih buat cowok-cowok jangan terlalu protektif banget, jangan deh. Cewek itu kayak yang apa ya? Kayak diikat-ikat pakai. Soalnya gue pernah rebutan juga sama perwira polisi, lu tau nggak? Dia pernah terbang, bawa tersangka ya. Polisinya kenalan, nomor telepon tukeran sama dia. Pas gitu, disangkanya gue nggak tahu. Enggak, dia telepon. Dia telepon. Kan aku kasih karena kan emang polisi, dia lagi bawa tahanan. Iya. Jadi, takutnya ada yang perlu lagi sama pramugarinya apa, ya udah aku kasih. Dia nelpon pas kita lagi jalan bareng di mobil. Terus ya udah aku emang nggak ada perasaan apa-apa sama si bapak polisi itu, jadi ya udah dia nanya siapa tuh dek gitu. Oh tadi penumpang polisi gitu. Terus tapi emang si bapak itu menjurusnya emang ke Suka gitu. Terus aku nggak tahu tiba-tiba dia teleponan sama si pak polisi itu. Dan si pak polisi itu kekeh nggak percaya kalau dia cowok aku. Ah enggak, ini kakaknya kali gitu kan. Iya. Terus ya udah pak, kita ketemuan ya waktu itu ya. Itu aku nggak tahu tuh dia ketemuan. Itu off the record. Gimana gue ketemuan, gue pura-pura bukan nama gue Narji. Begitu udah ketemuan gitu. Ini namanya Budi. Ya. Ini kan Bang Narji, kok namanya Budi sih? Nyamar Budi. Kayak Omai Rama gue nyamar jadi nama Budi. Gitu udah ketemuan, ya saya calon suaminya gitu. Oh ya bang, sorry bang, gitu kan. Tapi itu nekat sih, nekatnya dia polisi gitu kan. Di sini tuh kan udah pasti dia bawa. Ya senjata ayah lebih gede, senjata ayah lebih kokoh. Apa itu? Anda udah ngerasain kan kekokohan senjata ayah kan. Tapi itu sebenarnya gue cuma ngebuktiin bahwa gue emang serius. Apapun juga doa orang tua, bahwa gue pengen dapetin dia untuk jadi pendamping hidup gue. Jadi gue sampai segitu seriusnya. Dan Nda menilai itu seperti apa sih setelah kejadian ayah sampai ketemu polisinya? Awalnya sih kaget karena kok dia berani banget gitu, segitu berani dan segitu nekatnya gitu buat mempertahankan Enda gitu. Padahal kan di sisi itu sebenarnya Enda juga salah juga kan ngasih nomor telepon ke polisi itu. Cuma maksudnya maksud Enda karena dia bawa seorang tahanan gitu, takutnya emang ada keperluan lagi di penerbangan itu, jadi Enda kasih gitu.
Tapi dia emang nekat banget sih. Cie. Gokil. Ini buat lu semuanya ya. Kalau emang buat mempertahankan pasangan itu apapun lu lakukan. Nah, itu nilai plus gua di mata dia. Nah, satu lagi kejadian yang lucu. Dia terbang kemanapun, ke daerah manapun juga kalau dia stay, itu bisa ada rekanan kalau enggak keluarga gue yang nyamperin ke hotel. Iya, benar. Gak bisa bergerak. Ke Makassar, Makassar ada tiba-tiba saudara kakak tiba-tiba ada yang nganterin makanan sambil jagain. Oh ya kenalan udah. Dia ke Kalimantan, ada lagi yang mantau. Lagi makan di sini ya, kenapa? Fotonya dikirim kok ke ayah lewat MMS. sampai ini Captain Haris. Captain Haris itu kebetulan sepupu gue kan. Cap, jadwal Widianti kemana aja? Gue tahu semua, jadi nggak bisa bohong deh pacaran sama gue. Dimanapun dia berada, ada di mata gue. Mata gue di mana-mana. Nanda kesel nggak pada saat itu nih buat cewek-cewek yang kebetulan nonton channel ini? Kesel nggak sih pacaran sama cowok sampai kayak begitu? Awalnya kesel banget. Jadi apalagi ABG kan, masih 19 tahun, masih yang suka jalan kemana-mana gitu kan. Tapi terlalu protektif gitu, overprotektif. Cuma lama-lama jadi kayak kangen gitu. Misalkan ayah syuting gitu kan, nggak nelfon, mana ya ini kakak yang nggak nelfon, kok nggak nanyain gitu. Tapi lama-lama suka gitu diperhatiin, dimata-matain gitu, lama-lama jadi menikmati juga. Nih buat lo cewek-cewek tuh ya, itu bener nggak perasaan lu ngalamin juga nggak kayak gitu? Awalnya kesel gitu kan, awalnya kayaknya ini protektif banget sih kayaknya, tapi lama-lama lu bisa ngerasain kan kalau itu tuh ngangenin. Nah buat cowok-cowok, lu bukan berarti kasar, keras, tapi kalimat lu tuh menyentuh. Artinya protektif lu tuh bisa menyentuh perasaan, akhirnya ngangenin kan. Gue tuh kalau pacaran sama bini gue juga nggak jarak-jarak dekat, jauh-jauh, tapi gue saling menjaga terus selama pacaran. Artinya gue pernah pacaran itu saking pengennya makan, gue pernah makan sendiri di daerah Bandung. Itu makanan enak banget, makanan Sunda gitu tapi enak banget tuh karedoknya. Gue bilang cerita sama dia, pengen juga tuh. Sama ini mie celor ya? Iya, mie celor. Mie kocok yang pakai sumsum itu. Ya. Gue beneran jam gitu dia pulang terbang, pamit sama orang tuanya. Gue berangkat ke Bandung cuma makan mie itu doang. Pulang lagi, antar ke bandara, dan besoknya gue langsung syuting. Bela-belain. Terus gue pernah juga nginep di pantai Carita. Itu kan tempat jauh banget. Satu kru dulu ya. Satu kru. Satu manajemen sana. Gue berangkat jam 2 pagi berdua dia karena nungguin dia pulang terbang dulu. Pulang terbang jam 11, beres-beres ngobrol sama orang tuanya. Gue berangkat nyampe sana subuh berduaan, jalannya masih gelap tuh ke arah Anyer. Cuma berdua doang gue. Tapi pacaran meskipun kita jauh-jauh, tapi ternyata gue tetap saling menjaga gitu kan. Karena itu amanat orang tua dia, amanat orang tua gue juga. Nah gitu sih. Makanya mama bapak percaya, karena kemanapun kita mau pergi itu pasti kalau kita nggak sempat ke rumah itu telepon, Ma boleh nggak Dian diajak ke sini, Ma boleh nggak Dian diajak ke sini gitu. Itu sih salah satu yang bikin keluarga aku jadi memutuskan percaya dan memilih dia, yaitu gentle. Anda selama 2 tahun setengah pacaran sama ayah, hal yang paling gedek dari ayah itu apa nih? Paling gedek apa ya? Itu kalau misalkan lama nggak ketemu terus tiba-tiba diem, kalau ketemu diem. Pernah dari Pamulang sampai Grogol, dulu kan ngekos di Danmogot tuh, di Grogol. Itu diem-dieman, maksud aku ini udah ketemunya susah, pas ketemu terus kita diem-dieman, itu sih keselnya. Kalau ayah lagi diem. Tuh, berarti kalau lo jadi cowok, sekesel apapun juga mendingan lu omongin ya sama pasangan lu. Manfaatin waktu ketemu itu bukan cuma buat seneng-seneng, ngobrol juga. Karena ternyata perempuan itu juga suka diajak ngobrol. Ya akhirnya 2 tahun ini ya, selain keluarga juga kan banyak teman-teman yang dukung juga, kayak
Nia tuh dulu salah satu yang emang sahabat deket banget, itu dukung banget kalau misalkan udah mulai goyah gitu. Jangan kayak gitu Jo, panggilnya kan Jo. Iya. Jangan kayak gitu Jo, Narji itu baik loh orangnya gitu. Terus Kalau teman-teman ayah sih paling ngedukung itu Kak Denny, Kak Wendy gitu, maksudnya Dian baik. Kalau bisa sih jadi istri gitu. Ya udah akhirnya itulah penguatan orang-orang lingkungan, apalagi dukungan orang tua ya. Jadi ini buat lo yang nonton ini, yang paling pertama adalah dukungan orang tua. Terus kalau pacaran itu tuh jujur, iya. gue mengakui bahwa gue itu selalu mengusahakan sesuatu hal yang paling romantis buat pasangan gue. Jadi lo tau nggak? Gue itu kemana-mana itu nggak pernah lepas, gue selalu nyempetin beli bunga. Gue juga nggak ngerti, pokoknya lo tau nggak? Gue pernah paling kesel sama dia nih waktu pacaran. Dia lagi ada masalah soal terbang. Nggak ada hubungannya sama gue. Seniornya galak dulu. Seniornya galak, dia dimelo-melin. Begitu gue udah di Jalan Sudirman, mau janjian ketemuan sama dia di Menteng, Selalu tuh di dashboard gue udah beli bunga tuh sama yang dagang bunga di jalan. Gue udah beli bunga, nyetir capek-capek, macet. Lu tau nggak? pas turun ditinggal. Pas turun ditinggal dan bunga itu dipegang juga kagak. Kesel nggak lu? Ini buat lu para perempuan ya, hargain laki-laki. Bayangin itu gue di Sudirman udah sambil, mbak bunganya berapa mbak? Main getok aja lagi, Bang Narji ya buat pacarnya ya, berapa? 40.000 deh bang. Setangkai 40.000, ya. mawar itu gue udah taruh di dashboard, gue semprot. Begitu udah ketemu dia lagi ada masalah soal terbang, itu bunga digeletakin, didiemin sampai pulang, akhirnya sampai layu gue diemin aja. Pas jemput dia lagi, kenapa? Masih ada. Kok masih ada? Iya kemarin diambil juga enggak. Itu Dan- sih ya. Dan gue Akhirnya tanggal 7 bulan 7 2007. 777. kita tunangan. Dan di situ seserahan gue semuanya jumlahnya 7. Gue bawa apel 7, bawa jeruk 7, bawa anggur 7 kilo. Pokoknya semuanya gue akan ambil angka 7. Karena gue juga nggak ngerti, gue lahir, kalau dihitung keluarga, gue anak ke-7 dan gue lahir tahun 1977. Makanya nomor rumah semuanya 77, nomor seri mobil 77 waktu itu ya. Dan gue anggap pacaran itu emang indah tapi rumit. Karena di balik keindahan pacaran itu kita juga akan mengalami goncangan-goncangan. Goncangan itu terjadi kadang-kadang hal-hal sepele dan hal-hal yang sebenarnya nggak pantas itu jadi hal penyebab berantem. Unik sih namanya orang pacaran kali ya. Tapi sih kita belajar juga ya, maksudnya belajar buat saling terbuka gitu ya. Terus menyelesaikan masalah harusnya pada saat itu juga. Pokoknya perjuangan hidup gue sampai ke pernikahan itu bener-bener gue jalanin berdua. Makanya ntar serunya di saat lu dengar cerita gue sama bini gue ini, bagaimana saat gue menjalani pernikahan pertama itu nggak punya duit. Pernikahan pertama maksudnya. Enggak, hari pertama. Ayah nih, lihat buku nikah ayah dong. Buku nikah ayah pernah dibalik nama nggak sih? Menjalani hari pertama setelah menikah. Menikah. Itu bakal seru banget soalnya di situ gue ngalamin saldo habis, kerjaan tiba-tiba berhenti semua, dan gue harus di situ tanggung jawab gue sudah menghidupi orang lain dan dia memutuskan untuk berhenti jadi pramugari. Lu bayangin nggak lu bagaimana sulitnya menyesuaikan diri dari kebiasaan kita saldo ada, kita nggak ada saldo. Ya pada akhirnya ntar gue bakal ceritain di nextnya ya, di Taman Curhat berikutnya, bagaimana menjalani awal-awal pernikahan yang sangat berat sampai lahirnya anak. Problematika itu akan lebih panjang lagi. Jadi gue bukan nakut-nakutin lu yang lagi pacaran pengen nikah nih. Artinya semuanya harus dijalanin, semuanya harus ditempuh. Masalah harus dihadapi bukan dihindari. Alhamdulillah. Ya, buat kita kasih tips aja kali ya. Iya, sebelum kita tutup di segmen ini ya.
setelah kita 2 tahun setengah ya waktu itu menjalani pacaran, kita sih ambil kesimpulan kalau pasangan itu harus saling jujur. Jujur. Karena itu kunci yang utama sih, kejujuran. Iya, lu kalau suka ngentut aja lagi pacaran. Jadi pas sudah jadi suami istri nggak kaget sama bau kentut lu ya. Gue aja begitu, di mobil baru kenalan 2 hari, bret, cuek aja. Jangan suka jaim, terbuka aja. Punya duit segini ngomong segini. Jangan sok-sokan minta transfer dulu sama bokap buat nunjukin saldo ke pacar. Jangan, jujur. Jujur. Nah, kalau yang kedua itu perhatian. Itu tadi yang kita ceritain ya. Ayah kan bentuk perhatian ke Anda tuh ngelarang yang ke sini, terus ndak di mana ayah tahu gitu. Kalau aku bentuk perhatian ke ayah tuh selalu mensupport. Kalau misalkan dia kerjaan lagi agak susah gitu, aku support. Terus sebaliknya kalau misalkan Anda juga lagi terbang yang capek banget, dia support balik gitu. Nah, yang terakhir itu menerima pasangan apa adanya. Iya, kalau dia nuntut banyak dari bentuk gue, mungkin nuntutnya 7 pengadilan nggak kelar ya. Nah, akhirnya pasangan lu tuh terima kekurangannya. Baik buruknya pasangan itu. Jangan pandang kelebihannya. Kelebihannya itu anugerah dari Allah, kekurangannya itu kewajiban kita untuk menutupi. Itu. Karena kan kita juga punya kekurangan juga, kita juga harus berusaha menerima kekurangan pacar. Iya. Itu tips dari Mbak Dian. Kalau tips dari Bang Narji, mempertahankan pacaran itu ada 3J. 3J. Yang pertama itu jangan suka bohong. Ya. Yang kedua, jagain pacar lu. Jangan sampai diambil orang. Karena lu tahu kan zaman sekarang banyak yang ngambil di tikungan terakhir. Iya, bener. Model-model Valentino Rossi. Pacaran 7 tahun nikah sama orang. Nah, temen gue tuh banyak ngalamin tuh. Kru gue namanya si Daus tuh. Ngaku pacarnya dia. Diundangan sama orang lain. Itu. Dan terakhir. J yang terakhir. Lu jangan suka minta apa-apa sama orang tua. Lu usahain sendiri. Si Daus itu apa-apa nggak pernah minta sama orang tua ya. Itu contoh teman gue si Daus. Ntar gue timbulin sosoknya kayak apa. Karena si Daus itu apa-apa nggak pernah minta sama orang tua karena begitu lahir diusir. Oke. Jadi abang-abangan gue, adik-adian gue, inilah kisah-kisah gue berpacaran. Mungkin kalau lu pengen nanya tips segala macam, lu bisa kan ada di kolom komen. Nah, lu komen aja, lu bisa langsung jawaban dari gue atau bini gue, atau lu DM ke IG gue, ke IG bini gue. Atau punya masukan konten yang menarik dari kita apa? Iya, kita interaktif aja, kita terbuka. Thank you ya abang-abangan gue, adik-adian gue. Jangan lupa terus ikutin, subscribe, like, share, and comment channel YouTube gue. Abang Narji, ndak ngenang dong ndak waktu awal-awal kita di Menteng. Kita tuh dulu kalau pacaran kan sering kayak gini nih.